Selamat datang di mini conference ekosistem komunikasi dengan tema Bangun Masa Depan Ekosistem Komunikasi Rumah Anak Indonesia Yogyakarta yang dipersembahkan oleh praktisi dari LSM Rumah Anak Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari pemahaman mata kuliah ekosistem komunikasi yang menekankan pentingnya relasi antar aktor komunikasi dalam sistem sosial, budaya, dan lingkungan. Di sini saya Yemima Febriana sebagai praktisi satu dengan ketiga praktisi lainnya akan menjelaskan ekosistem komunikasi Rumah Anak Indonesia Yogyakarta. Rumah Anak Indonesia Rumah Anak Indonesia atau RAI bukan sekedar panti asuhan, akan tetapi juga tempat tumbuh dan ruang kasih yang memberdayakan anak-anak yatim piatu dan anak terlantar secara holistik. Kami memilih Rumah Anak Indonesia ini karena ekosistem komunikasinya yang kaya dan adaptif dari relasi internal, komunikasi eksternal, hingga penggunaan media sosial sebagai jembatan kemanusiaan. Untuk sejarah sendiri, RAI berdiri 2008 dan kini mereka memiliki 3 gedung utama yang untuk dipergunakan sebagai fasilitas memperlengkapi anak-anak agar mandiri secara spiritual dan sosial. RAI mengusung nilai iman, kasih, kemandirian, dan pendidikan karakter. Mereka juga memiliki beberapa unit usaha seperti peternakan dan rumah makan. Kedepannya mereka akan juga mendirikan otomotif untuk otomotif. Next. Kemudian untuk visi dan misinya sendiri, untuk visi Rumah Anak Indonesia ini ada untuk tujuan memperlengkapi anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar yatim piatu di seluruh Indonesia dalam pengenalan akan Tuhan dan menolong mereka untuk menemukan rencana Allah dalam hidupnya. Lalu misinya sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, memperdayakan anak-anak dengan pendidikan holistik. Yang kedua, untuk mentransformasi kehidupan mereka sehingga mampu mencukupi kebutuhan sendiri maupun mandiri. Yang ketiga, memberikan training untuk mengembangkan skill-skill anak sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Lalu yang keempat, mengutus mereka untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan masyarakat. Dan untuk dari visi dan misi ini, mereka itu menjunjung beberapa nilai seperti keimanan, kemandirian, pelayanan, dan kasih. Berikut akan dijelaskan praktik kedua. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Yemima. Jadi, teman-teman mahasiswa, saya di sini akan menjelaskan mengenai mapping ekosistem komunikasi. Lembaga ini menaungi RAI yang bernama Lembaga Pelayanan Berkat Bangsa-Bangsa. Fokus pada anak-anak asuh di komunitas luar asrama yang dipimpin oleh manajer RAPI. Kemudian, koordinator wilayah RAPI dan menangani anak-anak asuh di berbagai wilayah. Hubungan antar mereka bersifat vertikal serta horizontal. Jadi hubungan vertikal, semua bagian bertanggung jawab kepemimpinan, dan horizontal, semua divisi dan koordinator saling bekerja sama. Next. Program komunikasi yang pertama itu adalah media sosial. Media sosial ini menceritakan keseharian dan juga bukan merupakan ajakan donasi. Mereka aktif di Instagram dan juga Facebook. Mereka juga menceritakan kehidupan anak-anak secara jujur dan tidak meminta sumbangan langsung, tetapi malah justru menginspirasi orang serta membantu mereka yang berkekurangan. Kemudian, aksi sosial sebagai komunikasi nyata. Anak-anak ikut kegiatan berbagi sembako dan juga kunjungan sosial. Hal ini mengajarkan mereka nilai kepedulian dan juga pengalaman secara langsung. Program komunikasi yang ketiga yaitu kerjasama dengan sekolah. Jadi mereka ini berkolaborasi untuk mendaftarkan anak-anak yang ingin magang dan juga beasiswa dengan kampus. Kemudian yang terakhir adalah seleksi anak baru yang empatik dan juga teliti. Proses ini melalui lewat rekomendasi dan juga wawancara serta verifikasi data, gunanya untuk memastikan bantuan supaya tepat sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
praktisi ketiga. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pihak yang terlibat atau bersinggungan dengan RAI dan bagaimana sih bentuk relasinya. Di sini ada 6 relasi yang terlibat. Yang pertama, panti asuhan ini bekerja sama dengan Universitas Tiranus dari Bandung dan UKRIM untuk penyediaan beasiswa bagi anak-anak asuh. Yang berikut, RAI ini juga bekerja sama dengan SMP Bob Gede 3 untuk menyediakan tempat untuk anak-anak asuh ini bersekolah di sana, terutama untuk yang tidak diterima di sekolah negeri. Yang berikut, masyarakat di masyarakat anak-anak ini juga terlibat dalam bentuk berbagi kasih seperti membagikan makanan kepada tukang sampah atau orang di jalanan saat Hari Raya Natal atau Idul Fitri. Yang berikut, RAI ini juga bekerja sama dengan donatur atau mitra di mana mereka mengirimkan laporan perkembangan anak atau kegiatan panti setiap 3 atau 6 bulan sekali. Yang terakhir, rekan pelayanan. Jadi rekan pelayanan ini membantu untuk mewawancara melalui video call, pengisian formulir data anak, dan pencarian surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, RT atau RW untuk verifikasi kebutuhan. Next. Yang berikut ada regulasi dan kebijakan. Yang pertama, pemisahan fasilitas tempat tinggal berdasarkan jenis kelamin, di mana gedung kedua akan digunakan untuk anak laki-laki dan gedung ketiga untuk anak perempuan. Yang kedua, penggunaan perangkat teknologi, khususnya telepon genggam. Panti asuhan memberlakukan aturan yang ketat mengingat adanya kebutuhan untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, RAI menyediakan dukungan hingga jenjang SMK atau SMA bagi anak-anak yang menunjukkan potensi akademik dan motivasi belajar yang tinggi. Panti asuhan akan berupaya keras untuk mencarikan beasiswa agar mereka dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir, panti asuhan RAI juga menetapkan batas usia minimum untuk penerimaan anak, yaitu mulai dari 3 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang. Rumah Anak Indonesia memiliki berbagai peluang yang dapat dimaksimalkan untuk keberlanjutan dan pengembangan lembaga. Yang pertama itu adalah dukungan dari masyarakat luas melalui media sosial menjadi peluang besar dalam membangun citra positif serta memperluas jejaring relasi dan dukungan, baik secara moral maupun material. Yang kedua yaitu memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mandiri. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan institusi pendidikan seperti kampus dan sekolah membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan anak-anak. Yang terakhir, RAI memiliki peluang untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi sebagai media komunikasi dan pendidikan. Selanjutnya mengenai tantangan. Meskipun memiliki potensi, RAI juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan misinya. Salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, lalu pengaruh media sosial terhadap anak-anak. Yang ketiga, meskipun ada unit usaha yang berjalan, biaya operasional harian, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak-anak tetap tinggi. Yang keempat, penyesuaian dengan teknologi digital. Yang terakhir, menjaga komunikasi yang lancar dengan berbagai pihak eksternal. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Rumah Anak Indonesia membuktikan bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan, cinta kasih, dan masa depan. Kami menyarankan agar RAI membentuk tim komunikasi khusus, memaksimalkan platform digital, dan mulai menjalin kolaborasi strategis dengan komunitas atau tokoh publik. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Dadah. Dadah.